Ya, jadi perbankan itu kan ada dua sektor besar yang mereka kerjakan ya. Ya ada sektor jasa fee base ya seperti simpanan, tabungan seperti itu. Kemudian juga ada sektor pembiayaan ya. Nah, pembiayaan ini memberikan modal kerja, Hmm. financing KPR ya, kemudian KTA dan yang lainnya. Nah, itu masuk sektor pembiayaan kredit seperti itu. Nah, akad-akad itu beragam ya. Nah, akad-akad syariah menyesuaikan produk apa yang hendak di-create atau dibentuk oleh pihak perbankan. Kalau Hmm. kita bahas semua itu banyak sekali ya. Hmm. Dari produk tabungan, produk fee base-nya, produk jasanya dari mobile banking, tahwil, transfer, kemudian sorof atau money exchanger ya atau yang lain itu banyak sekali. Tapi mungkin kita lebih khususkan di produk yang sesuai dengan core bisnis di RHI ya, Hmm. yaitu di properti Properti, syariah, properti betul. syariah. Nah, kalau di Properti properti syariah. syariah, produk yang ada di perbankan itu kan KPR ya, Hmm. kredit pemilikan rumah Rumah. ya, atau PPR juga disebut PPR, Hmm. pembiayaan pemilikan rumah atau Oke. pembangunan rumah juga bisa ya seperti itu. Hmm. Nah, akad-akad yang bisa digunakan itu biasanya ada dua. Yang pertama akad murabahah, Oke. ya. Yang kedua akad musyarakah mutanaqisah. Musyarakah mutanakiso. Ya, musyarakah Oke. mutanaqisah. Berarti hanya dua akad itu aja yang digunakan di industri properti syariah. Iya, yang sekarang ini Oke. ada ya, yang Yang sekarang sekarang ini ini ada di ada. perbankan itu baru itu. Jadi Oke. akad murabahah, sebetulnya ada kepanjangannya sih, akad murabahah lil amir bisyira Hmm. namanya. Ini akad murabahah untuk orang yang minta dibelikan Oh, oke. gitu. Itu oke. Kita langsung ke poin murabahannya ya, Tat ya. Iya, Nah, kalau murabahah itu adalah orang yang minta dibelikan. iya minta dibelikan rumah. Berarti itu kondisinya seperti apa? Ya, berarti kalau murabahah secara klasik ya, Mm-mm. murabahah yang definisi klasik itu artinya adalah seseorang menjual barang di mana si penjual jujur berapa dia mengambil margin keuntungan dan berapa dia modal pokoknya berapa. Itu yang Oke. disebut dengan akad murabahah dari kata ribhun ya, mengambil keuntungan. Jadi si Hmm. penjual jujur berapa dia mengambil keuntungan. Nah, tapi Oh. barangnya itu sudah ready. Itu kalau Oh. murabahah secara asal. Nah, yang ada di murabahah perbankan itu yang disebut dengan murabahah masrofi atau murabahah lil amir bisyara ya. Mm-mm. Itu bank kan belum punya barang. Jadi Hmm. dia hanya membelikan orang yang minta dibelikan. Atau ada Hmm. sebutan lain namanya murabahah lil wa'id bisyara. Ini akad murabahah untuk orang yang berjanji akan membeli kembali dari pihak perbankan gitu. Hmm. Jadi akad murabahah ini simpelnya ya, para pemirsa ya, Mhm. itu adalah akad jual beli. Hmm. Akad jual beli pesan. Akad jual Akad beli jual beli pesan. pesan ya, di mana nanti yang nasabah yang meminta untuk dibelikan ini oleh pihak perbankan itu berkomitmen untuk membeli kembali dari pihak perbankan. Jadi akad murabahah adalah akad jual beli. Ya, Hmm. kenapa kok di bank itu dipisah tuh, ada margin, ada pokok. Hmm. Kok ini seperti konvensional Hmm. ya, bunga sekian, pokok sekian. Mm-mm. Ya karena ini merupakan karakter dari akad murabahah Murabaha. seperti yang tadi saya jelaskan. Murabahah dulu klasik, secara klasik zaman Rasulullah dan para sahabat ya. Akad murabahah itu seperti itu. Jadi si penjual jujur Hmm. menyebutkan berapa dia modalnya, berapa Modalnya dia mengambil keuntungan. keuntungan. Jadi kalau Oke. diterapkan di perbankan, maka bank nanti juga menuliskan tuh ya berapa dia pokoknya, berapa dia mengambil margin. Jadi sebetulnya Hmm. ini kebetulan yang nggak ada kaitannya dengan menyamakan dengan skema di konvensional. Mhm. Karena memang itu adalah karakter dari akad akad murabahah itu sendiri. Nah, itu dia, Gitu. Tat. Makanya masih masih banyak orang yang nggak paham atau awam ya. Wah, ini mah sama aja. Harusnya kalau misalkan syariah tuh harga cash dan cicil sama dong. Wah, yang kayak gitu-gitu dengan Iya. galaknya lagi, Tat. Terus akhirnya karena sedikit keilmuannya, akhirnya ya mereka menyamakan itu dengan bank-bank ribawi, Iya. praktek-praktek ribawi gitu kan. Padahal kan kalau yang di konvensional atau yang di bank ribawi itu mereka fluktuatif ya, Iya, namanya floating rate. floating Iya, rate. floating rate. Heeh. Jadi sejatinya kalau di bank konvensional itu konsumen nggak tahu berapa nanti dia bayar. Karena setiap tahun Mm-mm. tuh bunga akan berubah-ubah. Itu dia. Gitu. Maka kalau dibilang bank konven lebih murah itu sebetulnya tidak bisa dipastikan juga. Karena Hmm. konsumen harga akhirnya dia bayar aja nggak tahu. Ya, Bagaimana kita mau menilai ini lebih murah, ini lebih
mahal, nggak bisa. Oh iya iya. Karena memang terlihat di awalnya ini kayaknya murah dan nasabah nggak tahu nantinya Iya. akan naik berapa tuh nggak tahu. Dan sebenarnya udah banyak banget ya Iya. kita baca di YouTube, di Instagram tuh yang akhirnya mereka membuka sendiri akad-akad mereka harusnya segini, tahu-tahu sekarang jadi cicilannya segini. Nah, itulah dari floating rate ya, Iya. faktor dari floating rate itu ya. Oke, berarti kalau murabahah itu adalah barang yang harus ready. Harus ready. Harus Iya, ready. Jadi si perbankan syariah itu membelikan dulu, Iya. lalu Ke supplier ya atau ke developer dalam hal oke. ini ya, baru dijual kembali kepada konsumen. baru dijual kembali kepada konsumen. Oke, ya. Itulah akad murabahah yang digunakan oleh perbankan syariah dalam industri properti ya. Betul. Yang kedua tadi ada MMQ ya, Iya. musyarakah mutanakisah. Mutanakisah, iya. Nah, kalau itu seperti apa, Tat? Ya, akad musyarakah ini bukan akad jual beli. Oh, Ini akad syirkah. Syirkah itu kan ada dua jenis ya, ada syirkah amlak, syirkah kepemilikan aset ya, ada syirkah ukut, syirkah atau syirkah amwal. Ya, ini kerjasama uang ya. Nah, di KPR ini termasuk jenis syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Jadi simpelnya itu bank sama calon nasabah itu patungan beli. patungan beli. Patungan beli ke developer. Oke. Nah, jadi nasabah bayar berapa, itu dihitung sebagai DP nantinya. Bank kasih dana berapa. Mereka patungan beli ke developer. Itu dengan kalau langsung dikondisikan dengan angkanya Tat gimana kira-kira? Ya, jadi hissah namanya, bagian yang dibayar oleh nasabah itu ya senilai DP. Biasanya itu maksimal 20% ya. Maksimal Iya, 20%. Oke. Iya. Jadi Dari harga berapa misalkan? ya, misal dari harga 100 juta, Oke. misal nasabah harus menyetorkan 20 juta. Nah, Oke. 80%-nya itu dari bank. Ya, dari Hmm. bank. Nah, nanti kan rumah ini jadi milik bersama nih. Mm-mm. Milik bersama. Nah, bagaimana nanti nasabah memiliki rumah ini? Mm-mm. Nah, rumah yang telah dimiliki bersama ini ya, itu dikerjasamakan. Mm-mm. Ya, disewakan kepada pihak ketiga atau kepada si nasabah sendiri kalau dia memang butuh rumahnya ya. Mm-mm. Itu kan ada biaya sewa. Mm. Nah, biaya sewa ini nanti dibagi hasil ya. Dibagi hasil. Nah, seiring nasabah membayar biaya sewa kalau dia menempati rumah itu, nasabah juga membeli kembali yang melakukan buyback saham rumah milik perbankan. Perbankan. Jadi awalnya tadi saham nasabah berapa persen? 20% kan? 20%. Nah, dicicil setiap bulan lama-lama jadi 30 70, 60 40, 50 50 sampai 100% rumah itu menjadi milik siapa? Nasabah. Nah, itulah skema musyarakah mutanakisah. Oh, berarti pelan-pelan saham yang tadi kan kepemilikan bersama ya, berarti Iya. ya MMQ itu syirkah berarti kan Iya. kepemilikan bersama. Nah, lalu pelan-pelan si konsumen membeli sahamnya. Kepemilikan milik bank. Ya, oke sampai akhirnya lunas. Iya, sampai akhirnya semua menjadi milik nasabah. 100% Iya, milik nasabah. 100% milik nasabah. Oh, oke. Kalau itu harus ready juga. Ya. Kondisinya harus ready juga unitnya. Iya, kan namanya syirkah ya, objek syirkahnya kan harus ada. Oh, Apa yang disyirkahkan gitu kan, oke. kepemilikannya apa yang dibeli. Gitu. Nah, kalau berarti kan gampang kalau misalkan murabahah itu juga kan harus yang ready, harus yang Iya. ada unitnya. MMQ pun ternyata juga harus yang ready unitnya. Nah, Untuk yang ada inden. Nah, ada beberapa proyek nih yang masih inden soalnya kan, Tat. Itu Iya. menggunakan akad apa kalau seperti itu? Iya, sebetulnya kalau di perbankan namanya itu aja. Ya, namanya masih menggunakan akad murabahah. Oke. Ya, cuma kan yang dimurabahahkan apa di situ? Ya, tiap bank itu menamakannya beda-beda biasanya dia. Ada yang menamakannya murabahah bundling. Murabahah Iya, bundling. murabahah bundling. Jadi murabahah tanah ya dan bahan bangunan plus ijarah konstruksi. Ya, sewa pembangunan. Ada yang menamakannya seperti itu. Ada juga yang menamakan dengan akad istisna. Ya, sebetulnya teknisnya sama aja. Cuma nanti dibagi objeknya. Ada yang membagi objek tanahnya dulu dimurabahahkan, baru nanti pesan bangun gitu kan. Ada yang memang bundling sepaket, ya beli tanah plus jasa konstruksi. Ya, kalau di bahasa akad tetap aja namanya murabahah. Murabahah. Gitu. Judul awalnya Judul murabahah. awalnya murabahah. Oke, iya. Tapi Afwan nih, hal-hal seperti ini kadang masih juga ada yang ngomong akad itu harus sesuai dengan syariah, memang ada dalam syariah, bukan diada-adain akadnya. Nah itu gimana tuh, Tat? Untuk orang yang berkomentar seperti iya itu. itu keliru karena dalam hal muamalah itu kan al-aslu fil muamalat al-ibahah.
Hukum asal muamalah itu boleh. Artinya kita mau bikin akad-akad A B C D X Y Z, akad yang apa namanya bulat, akad kotak, akad segitiga, akad berguling ya, itu bebas selama tidak menabrak larangan di dalam syariat. Itu asalnya muamalah. Mungkin yang dipahami orang itu seperti ibadah kali. Nah, kalau ibadah seperti itu betul. Al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram kecuali yang ada perintahnya. Jadi kita nggak boleh tuh bikin ibadah-ibadah baru, modifikasi, itu nggak boleh. Kayak sekarang nih lagi rame nih yang di pesantren sono tuh. Iya, kalau muamalah kita mau bikin akad-akad macem-macem ya itu nggak ada masalah. Karena hukum dasarnya boleh. Boleh. Oke, wah, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan Tat. Apakah yang dimaksud dengan akad wakalah? Akad wakalah di bank syariah? Iya, ya memang di dalam akad murabahah itu memang ada bank syariah yang menggunakan akad wakalah atau sering disebut dengan istilah murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah. Bil wakalah. Ada juga yang memang murabahah langsung tanpa adanya akad wakalah. Nah, keduanya ini dibolehkan ya berdasarkan fatwa DSN MUI, keduanya memang dibolehkan. Juga berdasarkan standar syariah internasional, akad wakalah dalam murabahah itu sebetulnya masih dibolehkan. Ya selama ya nasabah. Prakteknya itu seperti apa Tat? Ya, jadi wakalah itu maksudnya gini, bank itu enggak urusan sama developer. Oke. Jadi diwakalahkan kepada konsumen. Ada akad wakalah di situ, nasabah tanda tangan wakalah. Berarti konsumen ke bank dulu ya? Iya, ke bank dulu. Oke. Ya, konsumen kalau ke developer kan cuma lihat-lihat doang nih. Lihat mana yang cocok, udah dia datang ke bank kan, atau dibantu oleh marketing tadi. Dan ke bank, nah sudah setelah dia ngisi formulir KPR, nyerahin berkas-berkas kelengkapan ya. Kemudian dilakukan apa namanya screening ya, dilakukan screening apakah dia secara finansial layak kredit atau tidak. Nah, dia menandatangani akad wakalah. Untuk melakukan apa? Untuk membeli dan melakukan serah terima unit. Ada yang perbankan seperti itu. Jadi nasabah nanti akan beli tuh ke developer atau dia yang melakukan tawar-menawar itu ya si nasabah itu dalam status dia mewakili pihak perbankan. Jadi nawar harga, milih unit segala macam itu dilakukan oleh siapa? Nasabah selaku wakil pihak perbankan. Nah, batasan syar'inya gimana nih? Nah, batasan syar'inya gimana? Selama nasabah ketika jadi wakil itu, dia nggak boleh membeli untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa coba? Bingung. Dia tetap harus terbuka kalau ini. Artinya meskipun nasabah itu sudah nawar ke developer, sudah milih unit, artinya dia berstatus rumah itu setelah misalnya developer sudah nyerahin nih SHM sama IMB ke notaris gitu diambil oleh si nasabah itu sebagai wakil bank. Artinya si nasabah ketika melakukan itu semua, itu dia berstatus sebagai siapa? Perwakilan perbankan. Bahkan artinya rumah itu belum menjadi milik dia. Si artinya bank belum boleh memaksa dia untuk membeli rumah itu, gitu loh. Poinnya adalah ketika akad wakalah, nasabah masih ada peluang untuk batal. Itu batasan syar'inya. Kalau nasabah ketika sudah wakalah, nego, milih unit, ngambil sertifikat, itu diwajibkan beli oleh pihak bank, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau selama wakalah itu terjadi, nasabah masih bisa mundur karena dia beli bukan untuk dirinya kan, untuk siapa? Perbankan. Masih boleh mundur tuh. Yang beli kan pihak bank, ya udah bank aja yang tanggung jawab gitu. Itu wakalahnya masih sah. Masih sah. Tapi tidak merugikan si perbankan ya kalau kayak gitu ya? Sebetulnya minim ya, minim. Ada sebetulnya resiko kalau nasabah mundur kan dia harus cari nasabah pengganti. Iya. Dia jadi punya produk ready tapi belum ada bayarnya. Iya, gitu belum ya? ada bayarnya gitu. Dan ini udah diproses nih. Memang nasabah rugi. Nasabah juga rugi kayak biaya pajak itu dia rugi biasanya. Karena udah keluar di muka biaya pajak. Iya. Cuma bank kan harus nyari nasabah pengganti. Cuma biasanya pihak perbankan nyari amannya pakai khiyar syarat. Itu dibolehkan masih di standar syariah ya. Jadi ada khiyar syarat, setelah dibeli dan diserah terimakan, bank masih boleh retur ke pihak supply. Kalau nasabah batal. Iya gitu. Jadi ada perjanjian dulu nih antara. Berarti masing-masing juga ada resikonya ya? Iya, masih ada resiko. Baik itu perbankan ataupun si konsumennya. Bank juga dia rugi ini juga kan, dia harus appraisal, BI checking, pegawainya itu udah kerja gitu loh. Udah kerja dia melakukan BI checking, appraisal segala macam, itu juga membutuhkan
tenaga dan biaya ya. Karena ada beberapa bank yang untuk kebutuhan seperti appraisal itu kan dia pakai pihak ketiga, jadi harus ada biaya di situ gitu. Oke.